Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain, amma ba'du, la nabiyya ba'da. Terutama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Baik, selawat berserta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk budak umat pimpinan sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, langsung saja kepada presentasi saya. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 7, yaitu sistem pengantar informasi. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu sistem informasi, kita harus tahu dulu apa itu sistem. Nah, secara umum, sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem merupakan suatu kumpulan unsur atau komponen yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Baik, secara umum sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk menjalankan fungsi atau proses tertentu dalam suatu lingkungan atau konteks. Sistem dikatakan sistem jika dia memiliki karakteristik. Apa saja karakteristiknya? Baik, di sini saya akan membahas karakteristiknya. Yang pertama yaitu memiliki komponen. Komponen ini merupakan bagian dari sebuah sistem interaksi. Nah, karakteristik yang kedua adalah yaitu memiliki batasan atau boundary. Boundary ini ialah pembatas sebuah sistem dengan sistem lainnya. Karakteristik yang ketiga adalah memiliki lingkungan luar, di mana ini adalah lingkungan di luar boundary tadi atau setelah boundary. Karakteristik yang keempat adalah memiliki interface atau antarmuka. Sebuah sistem dikatakan sistem yang dapat dioperasikan dengan baik haruslah memiliki karakteristik. Karakteristik yang kelima adalah input atau masukan sistem, di mana ini terbagi dua, yaitu maintenance input dan signal input. Nah, lanjut kepada poin B, yaitu konsep dasar sistem informasi, di mana informasi itu sendiri adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerima. Bisa dikatakan informasi ini adalah sesuatu yang sangat penting dan bermanfaat. Nah, lanjut di sini saya akan membahas poin C pada bab ini, yaitu sistem informasi manajemen, di mana sistem informasi manajemen ini adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah data informasi yang berguna di dalam perancangan dan pengendalian. Pengertian lain dari sistem informasi manajemen atau bisa dikatakan SIM adalah rangkaian prosedur, perangkat lunak, database, hardware, serta orang-orang yang saling terkait dan bekerja bersama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mengolah informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan manajerial di suatu organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen ini adalah untuk memberikan informasi yang relevan atau tepat waktu, akurat kepada para pemimpin organisasi dalam mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Nah, itulah dia materi bab 7, yaitu pengantar sistem informasi.
Baik, lanjut pada materi bab 8 yaitu pengantar, pengembangan, dan perencanaan sistem informasi. Pengantar, pengembangan, dan perancangan sistem informasi adalah tahapan awal dari sebuah pengembangan sistem informasi di suatu organisasi. Ini mencangkup pemahaman terhadap kebutuhan organisasi, identifikasi masalah yang ada, serta penentuan tujuan dan arah yang ingin dicapai melalui penggunaan sistem informasi. Tahap ini juga melibatkan pengumpulan informasi, analisis kebutuhan, serta perencanaan strategis untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Nah, di sini ada 2 poin yang akan kita bahas, yaitu pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi adalah pengertiannya ya. Pengembangan sistem informasi adalah proses merancang, membuat, mengimplementasikan dan menguji sistem informasi baru atau memperbarui sistem informasi yang sudah ada. Tahapan pengembangan sistem informasi meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembuatan atau pengadaan sistem, pengujian, implementasi, dan pemeliharaan sistem untuk memastikan kinerja sesuai dengan tujuan dan kebutuhan organisasi. Hal ini melibatkan berbagai langkah dan metodologi yang dirancang untuk menghasilkan sistem informasi yang efektif, efisien, dan relevan dengan kebutuhan bisnis atau organisasi yang bersangkutan. Pengembangan sistem informasi sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Ada beberapa poin di sini tentang pengembangan sistem informasi. Yang pertama yaitu perancangan sistem, yang kedua itu analisis sistem, yang ketiga desain sistem, yang keempat evaluasi dan seleksi sistem, yang kelima implementasi sistem. Nah, itu saja. Nah, lanjut kepada poin B, yaitu perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi adalah proses merancang kerangka kerja atau struktur sistem informasi yang akan dibuat. Ini melibatkan pembuatan rencana atau blueprints yang detail tentang bagaimana sistem informasi akan berfungsi, termasuk komponen-komponen teknis, aliran data, struktur basis data, antarmuka pengguna atau interface tadi, serta arsitektur keseluruhan dari sistem tersebut. Tujuan utama dari perancangan sistem informasi ini adalah untuk menggambarkan secara detail bagaimana seluruh komponen sistem bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam perancangan sistem informasi dibutuhkan beberapa alat bantu, yaitu salah satunya adalah UML. Adapun diagram yang digunakan sebagai berikut ya. Yang pertama use case diagram, yang kedua class diagram, dan yang ketiga sequence diagram, yang keempat collaboration diagram, yang kelima state machine diagram, dan yang keenam activity diagram, dan yang terakhir adalah yaitu deployment diagram. Nah, hanya itulah materi bab 8 yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bab 9, yaitu basis data. Baik, basis data memiliki 5 poin dasar. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu pengenalan basis data.
Basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan data. Basis adalah markas, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan. Jadi sistem basis data adalah sistem yang terdiri dari kumpulan tabel data yang saling berhubungan. Sistem basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terorganisir dan terstruktur yang disimpan di dalam komputer dan dapat diakses serta dikelola dengan bantuan perangkat lunak khusus. Ini mencangkup perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur untuk mengelola data dalam suatu organisasi. Sistem basis data memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengambil, mengupdate, dan mengelola data secara efisien dengan menggunakan bahasa query atau antarmuka yang sesuai. Tujuan utama dari sistem basis data adalah untuk menyediakan akses yang cepat, aman, dan terorganisir terhadap informasi yang disimpan. Itulah dia pengertian basis data. Adapun beberapa komponen sistem basis data, yaitu yang pertama perangkat keras atau bisa kita sebut hardware, yang kedua perangkat lunak atau yang bisa kita sebut software, dan yang ketiga basis data, yang keempat database, yang kelima user kita, yang keenam aplikasi atau perangkat lain. Nah, itulah beberapa komponen sistem basis data. Lanjut kita akan bahas tentang poin B, yaitu tingkat arsitektur basis data. Tingkat arsitektur basis data mengacu pada struktur atau hierarki yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem basis data. Terdapat tiga tingkat arsitektur basis data yang umum. Yang pertama itu tingkat konseptual, merupakan tingkat tertinggi dari arsitektur basis data. Pada tingkat ini dirancang konsep keseluruhan dari basis data yang melibatkan penggambaran hubungan antara entitas dan atribut, serta definisi dari keseluruhan struktur data yang dibutuhkan oleh organisasi. Lanjut, yang kedua adalah tingkat logikal ya, merupakan tingkat di mana struktur data ditranslasikan menjadi model basis data yang spesifik ya. Ini melibatkan model konseptual ke dalam model yang lebih terperinci, seperti model relasional atau model basis data lainnya. Lanjut kepada yang ketiga, yaitu tingkat fisik ya. Ini adalah tingkat terendah dari arsitektur basis data yang melibatkan implementasi secara fisik dari basis data ke dalam perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software yang sesungguhnya. Ini termasuk bagaimana data disimpan dalam media penyimpanan storage seperti disk atau memori, serta bagaimana data diakses dan dikelola secara teknis. Lanjut, pemisahan tingkat-tingkat dari yang tiga tadi ini membantu dalam pengelolaan yang efisien dari basis data, karena memungkinkan pembaruan, perubahan, change gitu, atau penyesuaian pada satu tingkat tanpa harus mempengaruhi tingkat lainnya. Ya, lanjut pada poin C, yaitu model-model basis data. Model basis data merupakan sekumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi. Contoh lain model basis data adalah model hierarki, yang kedua jaringan, yang ketiga relasional, dan yang keempat berorientasi objek. Nah, itulah dia model lain dari basis data. Itulah dia
pembahasan bab 9 yang dapat saya sampaikan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi bab 11 ya, yaitu tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau sering kita sebut sebagai AI ini adalah suatu ilmu pengetahuan dan teknologi yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh manusia. Kecerdasan buatan atau AI dalam konteks komputer dan teknologi mengacu pada bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kecerdasan dari manusia. Lanjut, tujuannya adalah untuk memungkinkan mesin atau komputer tadi atau program komputer untuk melakukan tugas yang umumnya memerlukan kecerdasan seperti manusia atau kita, seperti memecahkan masalah, terus pengambilan keputusan, pengelolaan pola, bahasa alami, dan kegiatan pembelajaran. AI melibatkan penggunaan algoritma, model matematika, dan teknik komputasi untuk memberikan komputer kemampuan untuk belajar dari data, mengidentifikasi pola, membuat prediksi, dan menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Nah, ada beberapa pendekatan dalam pengembangan AI ini, termasuk yang pertama yaitu AI konvensional. AI konvensional ini menyangkut teknik-teknik seperti logika simbolis, pemrograman berbasis aturan, dan sistem pakar yang menggunakan basis pengetahuan manusia untuk memecahkan masalah tertentu. Lanjut kepada yang kedua yaitu machine learning atau sering kita sebut juga pembelajaran mesin ya. Itu merupakan pendekatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa perlu pemrograman yang eksplisit. Ini melibatkan penggunaan algoritma yang memungkinkan sistem untuk mengidentifikasi pola dalam data dan membuat keputusan atau prediksi. Lanjut yang ketiga yaitu deep learning. Deep learning sebuah cabang dari pembelajaran mesin yang menggunakan neural networks atau jaringan saraf tiruan ya, dengan struktur yang lebih dalam atau lebih banyak lapisan. Untuk mengekstraksi fitur-fitur dari data yang kompleks, deep learning telah sukses dalam berbagai bidang seperti pengenalan wajah, pengenalan suara, dan analisis gambar. AI juga memiliki penerapan yang luas dalam berbagai bidang, termasuk otomasi industri, perawatan kesehatan, kendaraan otonom, analisis data, keamanan atau ya itulah perbankan, dan banyak lagi. Meskipun terus berkembang, perkembangan AI ini juga menimbulkan pertanyaan tentang etika, privasi, dan dampak sosial yang perlu dipertimbangkan secara cermat. Kita juga bisa lihat dalam pembelajaran banyak yang menggunakannya, contohnya saja ChatGPT kan, dan masih banyak lagi. Adapun lanjut kepada bidang-bidang dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, atau kita sering sebut sebagai AI, adalah yang pertama sistem pakar, yang kedua yaitu jaringan saraf, yang ketiga logika fuzi, yang keempat algoritma genetika, yang kelima penalaran komputer berbasis khusus, yang keenam agen cerdas, yang ketujuh adalah data mailing. Nah, itulah dia macam-macam bidang dalam AI atau artificial intelligence. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaannya ya.
perbedaan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Memiliki beberapa perbedaan mendasar karena satu berasal dari manusia, sedangkan yang lainnya diciptakan oleh manusia. Yang pertama, yang kecerdasan alami ya, kecerdasan manusia. Merujuk pada kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dan makhluk hidup lainnya secara alami. Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan untuk belajar dari pengalaman, berpikir memecahkan masalah, terus berkomunikasi, merasa emosi, dan melakukan tugas-tugas yang kompleks. Kecerdasan alami ini merupakan hasil dari perkembangan otak, pengalaman, pembelajaran, dan interaksi manusia dalam lingkungan sekitarnya. Kecerdasan alami memiliki keunikan dalam hal kreativitas, emosi, dan pemahaman tentang konteks sosial yang kompleks. Lanjut kepada kecerdasan buatan atau AI ini, Artificial Intelligence. Merupakan kecerdasan yang diciptakan oleh manusia di dalam mesin atau program komputer. Yang pertama, dibuat untuk meniru beberapa aspek dari kecerdasan alami, seperti belajar, merespon lingkungan, terus memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan data ya. AI ini menggunakan algoritma, model matematika, dan komputasi untuk melakukan tugas-tugas tertentu yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Meskipun AI ini mampu dalam hal-hal tertentu seperti analisis data besar ya, pengenalan pola, atau pengambilan keputusan, AI belum memiliki emosi atau kesadaran seperti halnya kecerdasan alami dari manusia tadi ya. Perbedaan lainnya terletak pada cara masing-masing kecerdasan beroperasi dan bagaimana keduanya memproses informasi. Kecerdasan alami tumbuh dan berkembang seiring waktu, sementara kecerdasan buatan terus meningkat melalui pengembangan teknologi dan pemrograman komputer, kecanggihan teknologi ya. Nah, itulah dia perbedaannya. Mungkin ada banyak lagi, jadi sekianlah penyampaian materi saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.